Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam dialog yang membawa kemaslahatan. Dan hari ini saya ingin belajar dan bertanya kepada Ustadz tentang kaidah membaca Al-Quran, di mana tentu yang utama adalah membaca Al-Quran secara tartil. Kalau di Al-Quran disebutkan tartil artinya sempurna dan al-tartil itu baik gitu ya. Ini bagaimana dengan orang yang kemudian belum menguasai ilmu tajwid sehingga panjang pendek, kemudian dengung atau enggak itu ilmu tajwid itu, kira-kira bagaimana Ustaz? Ya, jadi memang benar di dalam Al-Quran disebutkan warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil, ya. Rattil, jadi pelan-pelan, tapi memenuhi hak-haknya, ya. Yang dikenal dengan hakul harfi, hak-hak huruf. Ya, ada dua hal yang terkait dengan huruf, ya, yaitu pertama yang disebut dengan makhraj, makhrajul harfi atau makharij, jamaknya makharijul huruf. Ada yang dikenal dengan sifatul huruf. Nanti ini terkait dengan ilmu tajwid namanya. Ada yang menyebut tahsin. Tajwid itu jadi dari kata jawwada. Jaw itu tajwid, artinya membaguskan atau tahsin, yaitu memenuhi hak-haknya. Nah, jadi memang benar membaca Al-Quran itu tidak seperti kita membaca Quran berbahasa Arab, atau juga tidak seperti membaca hadis. Ya, membaca Quran itu ada tata caranya, ya, kaidahnya. Ada yang disebut dengan mad, ya, panjang, ya, mad, ada yang qasr, pendek. Qasr itu ya satu ketukan atau satu harokat. A, ba, ta, i, bi, ti. Kalau dua harokat di ayun itu mad topi'i atau mad asli, itu dua harokat. Jadi kalau satu harokat itu a, dua harokat a, ba, ta, tapi jangan kebanyakan, jangan nah itu kebanyakan. Nah, jadi kalau membaca alhamdulillah, nah ini dua harokatan lillah, tapi ya jangan kebanyakan, jangan alhamdulillah, ya itu lebih dari dua harokat atau satu alif istilahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau alamin, minnya itu bisa dua, bisa empat, bisa enam. Itu bacaannya namanya mad arid li sukun. Boleh dipanjangkan. Ya, boleh dipanjangkan. Tapi yang A-nya jangan panjang, jangan lebih dari dua. Jangan alhamdulillahi Rabbil Alamin. A-nya kepanjangan. Jadi memang ini harus dilatih dan diajarkan. Yang paling bagus namanya musyafahah, yaitu sama-sama berhadap-hadapan. Atau kalau di pesantren ada istilah sorogan, jadi langsung talaki, talaki dengan gurunya. Jadi melihat mulutnya, melihat bibirnya, ada huruf yang keluar dari bibir, ada dari jauh, dari tengah, ada dari pangkal, tenggorokan, ya. Ada yang sifatnya itu menghamburkan udara, syah gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jim, tidak boleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, itu semua ada ahlinya. Saya tidak ahli di bidang ini, tapi saya hanya sekedar tahu saja. Tapi saya berusaha belajar supaya bacaan Quran saya itu sesuai dengan kaidah atau sesuai dengan ilmu tajwid yang memang telah diajarkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bis, bis. Nah, gitu. Jadi sin, ya, sin itu kayak meringis. Bismillahirrahmanirrahim. Ro itu punya sifat takrir, getar ya. Wah, ini rohim, ringan. Jadi seperti ini
dipelajari ya. Kalau di Jogja banyak lembaganya, ada namanya lembaga tartil AMM Kota Gede Yogyakarta, ada AMMY. Nah, jadi banyak sekali yang mengajarkan mengenai kaidah membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis dikatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan akan digandakan menjadi 10 kali lipat. Aku, kata Rasulullah, tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ada lagi al-mahiru, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil baroroh, akan ditempatkan di tempat yang terpuji ya, bersama dengan para malaikat-malaikat yang berbakti. Wah, jadi tinggi derajatnya. Ya. Tapi waladzi yatakaka, waladzi apa itu yatakaka atau terbata-bata, bahwa alaihi syakun falahu ajroni. Tapi yang terbata-bata karena belum lama, belum terampil ya, belum mahir, masih gradul-gradul ya, maka baginya 2 kebaikan, 2 pahala. Ya. Jadi orang yang baca Al-Quran meskipun mungkin merasa wah saya belum fasih, belum tajwid, tidak apa-apa, namanya belajar ya. Ada huruf-huruf yang susah untuk disebutkan, misalnya huruf apa, bo ya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, itu kan susah itu ya. Makanya Rasul disebut afsahu man nataqa bidot, yang paling fasih mengucapkan huruf bot. Nah, ini semua dipelajari dan ini adalah amalan untuk aktivitas yang pahalanya sangat besar sekali. Jadi jangan sampai keluarga muslim apalagi tidak menghiasi rumahnya dengan membaca Al-Quran. Maka orang tua punya kewajiban pada anaknya untuk mengajari Al-Quran. Kalau orang tuanya sendiri tidak mampu, ya dia meminta guru, mengundang guru, atau diserahkan anaknya ke ustadz-ustadz yang pandai membaca Al-Quran. Syukur-syukur nantinya dilanjutkan dari terampil atau mahir dengan membaca Quran, lalu ditingkatkan mempelajari kaidah bahasa Arabnya, nahwu sharafnya, ulumul Qurannya, dan seterusnya itu, sehingga ketika membaca Al-Quran dia bisa menghayati, meresapi, dan pada gilirannya Al-Quran membentuk jiwanya dan perbuatannya dipengaruhi atau disinari dengan cahaya Al-Quran. Ustaz, betapa pentingnya membaca Al-Quran dengan benar. Tetapi dalam hukum saya pernah mendengar bahwa untuk yang mengerti ilmu tajwid itu sendiri fardu kifayah kalau nggak salah ya. Tapi kalau benar membaca itu fardu ain. Nah, jadi bagaimana ketika hukum ini diterapkan? Siapa yang merasa punya tantangan, punya semacam motivasi untuk melaksanakan itu tadi yang fardu ain dan fardu kifayah itu kira-kira di mana letak anunya itu? Iya, jadi ada hadis Nabi yang banyak rawinya, antara Imam Al-Bukhari dari Utsman bin Affan. Rasul bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ada lagi, inna afdalakum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Jadi sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Jadi yang mengajar itu dia mengajar, mengajari orang yang belum bisa. Ya idealnya tadi fardu ain, jadi setiap muslim harus pandai membaca Al-Quran. Makanya membaca Al-Quran itu wajib hukumnya, fardu ain. Maksudnya itu kalau fardu kifayah kan dicukupkan orang-orang yang ahli ya, dia mengajar. Tapi kalau kita membaca ya harus dengan tajwid. Tapi kalau masih dalam proses belajar, ya belum ideal, belum fasih, ya kan, masih sulit membedakan huruf sin dengan huruf sa dan sebagainya, shad, panjang pendek kan banyak yang masih keliru. Bahkan banyak juga yang sudah jadi penceramah, sudah jadi khotib, ya, bahkan khotib hari raya sebenarnya masih membaca Latin, tidak membaca Al-Qurannya atau ayatnya atau hadisnya, tapi baca tulisan Latin, sehingga tidak fasih. Nah, tapi apapun itu kita bersyukur kalau
umat Islam itu mulai ada gerakan buta huruf, memberantas buta huruf Al-Quran. Ya. Tapi ini sekarang sudah mulai menurun. Menurun lagi ya? Iya, dulu tahun 90-an itu lagi jaya-jayanya metode Iqra. Ya. Dari Pak As'ad Bungan di Kota Gede itu ya ada penatar-penatar di mana-mana. Lalu ada metode yang sebelumnya itu Qiraati, ya. ada metode Umi, ada metode Nahdiyah dan sebagainya, banyak sekali. Bahkan ada yang menamakan metodenya jet tempur, menunjukkan betapa cepatnya dengan metode itu. Ada itu ya? Ada di Riau sana. Ada yang menggunakan nama Al-Barqi, kilat. Ya kayak buruk gitu loh. Jadi secepat kilat 4 kali pertemuan bisa baca Quran, sehingga orang itu bersemangat. Ya, jadi berbagai macam metode telah diterapkan ya, tetapi memang yang belum bisa baca Quran masih banyak. Ya, saya berharap sekali kalau orang-orang Islam yang menjadi pemimpin kita, pokoknya yang beragama Islam lah, ya, baik itu presiden, menteri-menteri, itu diuji atau dites baca Qurannya. Harapannya kalau baca Qurannya bagus, mudah-mudahan amanah, mudah-mudahan jujur, mudah-mudahan adil, dan lain sebagainya. Meskipun ada juga orang hafal Quran tidak amanah, mungkin saja ada. Tapi secara umum kalau orang itu sering membaca Quran, itu Allah sering menyinari dan merahmati hatinya, sehingga dia tidak menjadi kasar, menjadi gumede atau sombong, atau juga mengambil hak orang lain dan sebagainya. Jadi marilah kita jadikan Al-Quran bagi orang Islam, ya, bagi yang non-Muslim ya mungkin punya sendiri kan. Bagi yang Muslim di Indonesia ini, mulai dari presiden sampai lurah, ya kan, sampai RT, ya, kalau bisa itu membumikan Al-Quran, ya, menggelurkan Al-Quran. Wah, saya kira Allah akan ridho, ya, senang. Ya, radhiyallahu anhum. Allah meridhoi mereka, orang-orang yang senang dengan membaca Quran ini. Akan dilimpahkan rahmatnya, dijauhkan dari musibah-musibah, termasuk apa ini virus COVID yang baru katanya, ya dijauhkan dari fitnah. Nah, tapi sayangnya kalau selama ini ya belum. Ya, minimal ya mulai dari lurah lah. Lurah itu seorang Muslim, ya coba baca surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, Takwir, surah yang lain. Sudah lancar belum? Kalau belum lancar, nanti training dulu, ya kan? Berapa bulan, 6 bulan. Ini berkah Allah itu, pasti itu, saya yakin betul itu. Maka kalau banyak rumah-rumah tahfidz, kemudian juga pesantren-pesantren Al-Quran, kemudian juga Al-Quran menghiasi kantor-kantor pemerintah. Di KUA setiap hari KUA itu tadarus, ya. Kemudian juga ada yang membacakan tafsirnya, menerangkan. Ya, barang setengah jam, 1 jam, ini akan memberkati, akan menjadi berkah kantornya itu, pegawai-pegawainya, yang akan melayani masyarakat dengan baik. Ya, ini harapan kita, ya Pak Agus, ya. Ya, tapi kapan ini terwujud? Ya tidak tahu kapan, tapi paling tidak ya wallahu alam, kita itu tidak termasuk orang yang tidak peduli. Maksudnya kita termasuk orang yang peduli, perhatian terhadap Al-Quran ini. Jangan sampai kita dikategorikan kamu nggak pernah membela Quran ya waktu hidup di dunia, malah kamu menghina Al-Quran, ya sana masuk neraka sana, gitu. Kalau disuruh masuk sendiri mungkin siapa sih, kalau dilempar kan, ya naudzubillah min dzalik. Maka oleh karena itu Al-Quran sebagai pedoman tidak hanya disampaikan dalam nuzul Quran, dalam pengajian nuzul Quran, tapi setiap hari Al-Quran itu nuzul, turun dalam hati kita, dan kita memperhatikannya, membacanya, menghayatinya, meresapinya. Kalau ada masalah, ada problem, bacalah Al-Quran. Ya, jangan sampai kita sudah pensiun masih belum bisa baca Quran. Alif Lam Mim dibaca alama. Tidak tahu Alif Lam. Betul. Nah, inilah harapan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kaum muslimin untuk kembali arruju ila Quran, yaitu dengan membaca Quran. Jangan disepelekan loh. Kembali pada Quran itu slogan-slogan Wahabi, kalau ya jangan begitu.
kembali kepada Quran, kembali dengan hukum-hukumnya, kembali dengan rahmatnya, kembali dengan obat atau penawar dari segala macam penyakitnya. Ini semua sesuatu yang memang diperintahkan oleh Allah. Demikian saya kira. Baik, sangat mendalam sekali. Mudah-mudahan kita juga menjadi ahlul Al-Quran. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.